Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, amantu billah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Para sahabatku terindah sekalian dimanapun kita semua berada, semoga keimanan yang istiqomah selalu menjadi milik kita semua, yang senantiasa kita usahakan. Semoga kesehatan jasmani dan rohani terus dilimpahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap bisa beristiqomah untuk meningkatkan derajat ketakwaan kita dari waktu ke waktu. Dan semoga rezeki yang halalan thayyibah wa barakah dan selalu senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu sarana bagi kita untuk senantiasa menyebarkan kebaikan, senantiasa menyebarkan keimanan kepada saudara-saudara kita semua di santero bumi ini. Dan insya Allah dengan berkah itu semua, keimanan serta ketakwaan kita semakin meningkat dari waktu ke waktu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan kita nanti, insyaallah di yaumil qiyamah akan memberikan syafaat kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pada video kali ini akan membahas tentang surat Al-Ikhlas serta implementasinya terhadap kehidupan kita di dunia ini, terhadap kehidupan kita sesama manusia, sebagai implementasi surat Al-Ikhlas kepada kita semua. Akan tetapi seperti biasa para sahabatku terindah sekalian, sebelum saya melanjutkan itu pembahasannya, jangan lupa untuk selalu tinggalkan like, komen, serta share-lah kepada saudara-saudara kita. Share-lah sebanyak-banyaknya video ini, sehingga share video ini akan menjadi sebuah amalan bagi kita, yang akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan insya Allah akan mendapatkan pahala karena telah menyebarkan pesan-pesan Islami, pesan-pesan yang bersifat religius, keagamaan kita. Dan juga bagi para sahabatku yang terindah sekaligus dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang belum subscribe, silakan untuk subscribe di channel terindah ini. Insyaallah itu semua akan membuat saya lebih bersemangat untuk mengupload video-video selanjutnya, insyaallah. Oke, baiklah para sahabatku terindah sekalian, surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Say, oh Muhammad, He is Allah, the One. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah
Allahus Samad, the self-sufficient master, whom all creatures need. He neither eats nor drinks. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. He begets not, nor was he begotten. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. And there is no co-equal or comparable unto him. Sadaqallahul azim. Para sahabatku terindah, makna daripada surat Al-Ikhlas itu mengajak kepada kita semua umat Islam untuk menuangkan keyakinan kita 100% bahwa Allah itu merupakan Tuhan yang Maha Esa. Beliau, Allah Subhanahu wa taala, tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Dia hadir ke bumi ini, ke alam semesta ini dengan sendirinya. Dia menciptakan segala sesuatu yang ada di jagat raya ini. Dan hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah pula kita meminta pertolongannya. Keyakinan yang seperti ini tertulis di dalam surat Al-Ikhlas yang menyatakan bahwa kita sebagai manusia, khususnya sebagai umat Islam, senantiasa untuk selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala agar supaya nanti kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, dan tentu insyaallah akan mendapatkan perlindungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah, berhubungan dengan surat Al-Ikhlas ini yang menyatakan bahwa Tuhan Allah itu adalah satu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jagat raya yang diciptakan ini juga satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia, dalam sejarah perjalanan manusia dari sejak awal dulu, sejak Nabi Adam diutus bersama Siti Hawa ke dunia ini, menyatakan bahwa Tuhan itu satu. Akan tetapi sepanjang perjalanan manusia, Allah mengutus sejumlah nabi dan sejumlah rasul untuk kembali menekankan bahwa Allah itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi seperti kita mengetahui bahwa sejumlah rasul, sejumlah nabi yang diutus ke dunia ini jumlahnya adalah 124.000, dan itu merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan umat manusia untuk mengenal Tuhannya. Seperti kita ketahui akhir-akhir ini bahwa telah terjadi semacam persengketaan atau semacam perebutan Tuhan di antara sesama manusia. Saya menyebutnya ini sebagai perebutan Tuhan terhadap sesama manusia. Khusus yang terakhir ini di Indonesia kita melihat dua orang yang menamakan dirinya pembawa risalah, pembawa kabar baik dari agama, yang kita melihat merupakan suatu bentuk daripada pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Khusus yang terakhir kita mendengar bahwa Muhammad KC atau Muhammad Kece itu dengan mempersatukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Yesus di dalam sebuah syahadat, kalimatul syahadat yang diyakini oleh umat Islam sebagai suatu pengakuan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah yang Maha Esa. Kan tetapi dirubah oleh Muhammad KC yang menggantikan Muhammad dengan Yesus. Nauzubillah min dzalik. Dan kita lihat kemarin tanggal 26 tepatnya, Muhammad KC berdasarkan laporan daripada umat telah ditangkap oleh pihak yang berwenang, yang mana beliau meyakini bahwa
Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu merupakan sembahan-sembahan yang berdasarkan kekuatan iblis, dan menyatakan Nabi Muhammad itu adalah nabi manusia biasa yang dikerumuni oleh para iblis. Oleh sebab kalimat-kalimatnya itulah yang diunggah di YouTube menjadi perdebatan sengit daripada umat Islam di Indonesia, sehingga membawanya kepada meja peradilan atau ditangkap oleh pihak yang berwenang untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah disampaikannya, itu menjadikan suatu keresahan. Yang disampaikan oleh Muhammad KC itu juga meyakini dari keimanan dia sebagai mungkin Kristen, mungkin juga Islam, atau mungkin juga Muhammad KC sengaja untuk mempersatukan kedua agama tersebut menjadi satu, yang tentu saja merupakan suatu hal yang mungkin menurut umat manusia itu adalah suatu hal yang mustahil, menyatukan dua agama menjadi satu. Kalau kita melihat secara detailnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan surat Al-Ikhlas itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala the only one God on the universe. Jadi tak ada ingkarannya. Muhammad KC melalui YouTube-nya mencoba menihilkan keyakinan agama Islam dan menihilkan keyakinannya kepada umat Islam bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah nabi, tetapi manusia yang dikerumuni oleh para jin, dan juga membuat dia saat ini berurusan dengan pihak berwajib. Dalam sisi yang lain juga kita melihat pada hari yang sama tanggal 26 Agustus 2021 juga Ustadz Yahya Waloni yang kita ketahui adalah mantan pendeta juga ditangkap oleh pihak yang berwajib atas pengaduan daripada umat Kristen yang merasa keyakinannya Tuhannya telah dinista oleh Yahya Waloni ini. Walhasil kedua orang yang sangat tersohor ini saat ini sedang mempertahankan atau sedang dimintai keterangan atas apa yang telah disampaikannya di media sosial, khususnya kanal YouTube seperti saya lakukan hari ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Para sahabatku sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa bermacam-macam agama yang telah ada saat ini dari zaman dahulu itu mempunyai garis merah yang sama, yaitu untuk mengajak umat manusia menyembah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang hanya satu. Hanya saja cara penyampaiannya, cara menyembahnya itu yang berbeda-beda. Akan tetapi kita atau saya secara pribadi meyakini bahwa tujuan daripada agama yang disampaikan oleh masing-masing pemeluk agama itu adalah sama, yaitu menyembah keesaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan nanti di kehidupan nanti setelah dunia ini kita semua akan mendapatkan kebahagiaan akhirat yang abadi. Dan tentu dengan cara-cara yang berbeda ini kita sebagai umat manusia semestinya jangan saling melecehkan, karena tujuan akhir kita sama, yaitu akhirat yang kekal abadi di dalamnya. Mengenai penghisapan, mengenai penilaian, penghitungan amal baik kita selama di dunia, biarkanlah agama lain meyakini dengan keyakinannya dan agama kita meyakini dengan keyakinan kita. Karena kepentingan hidup sesama manusia untuk saling menolong, untuk saling membantu itu harus lebih utama, karena garis merah atau benang merah yang disampaikan oleh setiap agama itu adalah kebaikan untuk hidup sesama manusia selama di dunia ini.
dan mengajak kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat di seluruh dunia ini. Ketika penganut agama yang lain menistakan keyakinan agama yang lain, ini bukanlah suatu kehidupan warga negara Indonesia yang sejati, kecuali dia telah disusupi pemikiran-pemikiran yang untuk selalu berperang dan untuk selalu menistakan kepercayaan yang agama lainnya. Nauzubillah. Para saudaraku terindah sekalian dimanapun kita berada, melalui video singkat ini saya mengharapkan atas terjadinya kasus yang dilakukan oleh Muhammad KC ataupun yang dilaporkan juga dari pihak yang lainnya, Ustadz Yahya Waloni ini, keduanya dianggap menistakan agama yang berbeda. Kan tetapi kita sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi toleransi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga telah diikat oleh kesepakatan para founding fathers kita untuk hidup bersama dalam jalinan NKRI yang memang dari dulunya sebelum Islam, sebelum Kristen muncul di Indonesia, kita telah hidup dalam keanekaragaman, bersuku bangsa, berkeanekaragaman, beragama. Sehingga ketika kita memeluk Islam ataupun sebagian lain memeluk Kristen, seharusnya kita tetaplah berbangsa Indonesia. Mungkin akan menjadi sebuah saran yang terindah dari saya, sini akan saya sampaikan adalah bahwa ketika mantan ustadz yang juga telah berhaji, mungkin para saudara bisa melihat di videonya masing-masing, beberapa orang ustadz tersohor pun telah menyeberang atau masuk ke agama Kristen, dan di sana para ustadz atau haji atau ustadz yang bergelar haji pun berkhutbah di dalam gereja dengan mengungkapkan dalil-dalil Islam, ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis Rasulullah SAW di dalam gereja, karena beliau telah berpindah agama menjadi Kristen. Dan itu merupakan suatu keyakinan yang kita tidak bisa paksakan, bahwa sang ustadz yang bergelar haji itu dia telah berpindah agama. Akan tetapi saran saya, ada baiknya ceritalah kepada umatmu yang baru itu untuk tidak membenci agama kamu terdahulu, untuk saling memperkokoh tali silaturahmi, untuk saling memperkokoh tali keindonesiaan kita yang saling menghargai. Meskipun dulunya Anda adalah seorang ustadz yang bergelar haji juga, sekarang Anda berhijrah menjadi pendeta di sana, ceritakanlah tentang apa yang meyakinkan umat Anda menjadi yakin terhadap ketuhanan yang Anda sekalian yakini. Begitupun sebaliknya, kita ada Yahya Waloni yang dulu merupakan adalah seorang pendeta, kemudian beliau hijrah mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam, kemudian dia berceramah, berkhutbah ke seantero negeri NKRI ini, menyampaikan tentang risalah-risalah keislaman, sembari meyakinkan atau mengokohkan kembali keyakinan umat Islam yang telah turun-temurun beragama Islam. Sementara beliau sendiri yang baru hijrah ke Islam sejak tahun 2006, ini keyakinannya super dibandingkan dengan para kita yang beragama Islam keturunan. Akan tetapi mungkin ada beberapa sesi daripada Ustadz Yahya Waloni yang menyampaikan tentang ketuhanan Yesus yang mungkin telah menyinggung umat Kristen di sana, sehingga membuat dia pun ikut dilaporkan, karena umat Kristen merasa itu merupakan penistaan bagi agama mereka. Jadi kita bisa mengambil suatu jalan ke tengah, bahwa Indonesia itu adalah satu, manusia Indonesia itu harus utuh.
apapun agamanya. Yang ustadz bergelar haji telah pindah menjadi Kristen, ceramahlah Anda di gereja dengan tetap sopan dan santun. Begitupun sebaliknya, Ustadz Yahya Waloni yang mantan pendeta telah hijrah menjadi ustadz di Islam. Berceramahlah, yakinkanlah umat untuk semakin berkeyakinan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala tanpa harus menistakan ketuhanan agama lain. Di sini ada suatu hal yang menyatukan bahwa perebutan terhadap Tuhan itu merupakan suatu hal yang mungkin menurut saya tidak harus dipertentangkan. Silakan Anda meyakini Tuhan masing-masing dengan beribadah sesuai agama masing-masing. Dengan satu syarat, jangan kita mengajak orang-orang yang sudah beragama untuk masuk kepada agama Anda. Anda berkhutbahlah kepada umat-umat Anda. Jangan berkhutbah untuk menarik, apalagi mengintimidasi masyarakat untuk masuk kepada agama Anda. Terlebih lagi mengintimidasinya para masyarakat miskin di pinggiran-pinggiran kota atau di tengah-tengah kota, masyarakat urban yang kemiskinan, dengan memberikan umpan sembako, dengan memberikan umpan ekonomi, kemudian mengajaknya atau mengintimidasinya untuk masuk ke agama Anda. Ini merupakan suatu hal pemicu yang sangat mendasar yang selama ini saya ketahui. Bahwa Anda silakan berkhutbah untuk umat Anda, jangan menarik orang yang sudah beragama lain untuk menjadi penganut agama Anda. Biarkan mereka memilih sendiri. Ketika hikmah itu masuk kepada orang tersebut bahwa meyakini agama Anda yang benar, dia akan berhijrah. Contoh dari umat Islam, ada ustadz yang bergelar haji itu tanpa ada paksaan, tanpa ada intimidasi, mungkin seperti itu, dia telah masuk kepada agama Anda. Begitupun sebaliknya, seperti yang ada yang baru kita tangkap saat ini, Ustadz Yahya Waloni, tanpa ada paksaan dari Islam, tanpa ada intimidasi, tanpa ada bujukan daripada kiai, beliau dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala masuk kepada Islam dan semakin memperkuat Islam untuk meyakini agama Islam itu sendiri. Intinya, silakan kita tetap NKRI, agama jangan dijadikan suatu alat untuk berperang, apalagi terus bersengketa di antara kita. Memperebutkan Tuhan itu bukan merupakan suatu cara yang bagus bagi umat, bagi bangsa Indonesia untuk tetap menjalin keutuhan NKRI. Karena Tuhan itu seperti apa kata persangka hambanya, dan Tuhan tak mau diperebutkan, dan Tuhan tidak ingin dibela-bela. Tuhan hanya membutuhkan loyalitas Anda untuk selalu beriman kepadanya. Meskipun yang Anda lakukan itu merupakan suatu hal yang sangat ringan sekalipun, Tuhan akan memberikan ganjaran pahala kepada kita semua. Marilah melalui video singkat ini saya mengajak kita bangsa Indonesia untuk menjadikan agama menjadi alat pemersatu. Lakum dinukum waliyadin. Silakan Anda beragama Anda, kita beragama kita, teruskanlah pada keyakinan bahwa Tuhan itu hanya satu. Cara Anda menyembah Tuhan seperti itu silakan. Kami menyembah Tuhan seperti ini silakan. Tapi jangan ada di antara kita untuk saling memaksa, apalagi saling mengintimidasi untuk masuk kepada agama Anda. Karena itu merupakan suatu hal yang sangat tercela bagi bangsa Indonesia. Demikian video singkat ini, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.